Di sini. Hah? Salah dong. Alat kelaminnya Pia di mana untuk tempat pipis? Nggak boleh buka roknya perempuan. Dipelorotin celananya. Pia pernah kah dipelorotin celananya? Enggak. Nggak pernah. Oh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengajarkan kepada anak saya dan mungkin bisa dicontoh untuk guru-guru PAUD di rumah sana maupun orang tua di rumah sana untuk mengajarkan ke anak-anaknya juga atau ke siswa-siswanya bagaimana cara mengajarkan seks edukasi pada anak usia dini. Semakin cepat kita mengajarkan anak kita tentang seks edukasi, tentang pengetahuan yang berkaitan pada alat-alat vitalnya, maka itu akan semakin baik. Tentang masalah-masalah yang mungkin cukup tabu atau sensitif di masyarakat kita ya. Kapan baiknya kita mulai untuk memberikan seks edukasi kepada anak-anak kita? Itu bisa kita mulai sejak anak kita mulai banyak bertanya. Biasanya itu anak-anak kita mulai kritis di usia 4 tahun ke atas, 4 tahun setengah, 5 tahun, 6 tahun. Nah itu sudah bisa kita ajarkan kepada mereka tentang seks edukasi. Nah apa aja yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita tentang seks edukasi? Ya tentunya harus disesuaikan juga bahasanya dengan kemampuan mencerna kata-kata dan cara berpikir anak kita ya. Jadi yang pertama yang harus kita berikan pemahaman kepada anak kita yaitu tentang anggota tubuh mereka yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Begitu juga anggota tubuh yang tidak boleh dia sentuh pada saat dia sedang berhadapan dengan orang lain atau dengan lawan jenisnya. Anggota tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain itu terdiri dari mulut ya sayang. Mulut itu nggak boleh ya dipegang sama orang lain, mau itu tante, om, orang nggak dikenal, mau siapapun di luar sana itu tidak boleh. Tidak boleh dicium oleh orang lain ya. Kemudian dada, kalau misalkan anak kita perempuan berarti kita harus ajarkan mereka bahwa area dada mereka tidak boleh dipegang oleh orang lain. Kemudian selanjutnya area yang tidak boleh dipegang itu juga adalah area kemaluan. Jadi adik kalau misalnya ada orang yang megang area kemaluan adik itu tidak boleh ya langsung teriak atau bilang jangan, stop, nggak boleh gitu. Kemudian area yang tidak boleh juga dipegang oleh orang lain yaitu pantat ya, area pipis dan area adik pup itu nggak boleh dipegang oleh orang lain. Tidak boleh juga dibuka di tempat umum. Kemudian ajarkan mereka untuk tidak mempeloroti celana temannya, tidak membuka rok teman perempuannya, itu juga harus diajarkan. Kemudian ajarkan juga cara menghindari om-om atau tante-tante atau orang yang tidak dikenal ketika mengajak mereka jalan. Jadi adik kalau misalkan di luar sana tiba-tiba ada tante atau om yang kasih adik permen atau uang atau jajan terus ngajak adik pergi, itu nggak boleh ya dek ya, itu nggak boleh diterima dan nggak boleh mau ikut sama tante atau om itu ya dek ya, nggak boleh. Langsung cepet-cepet masuk ke rumah atau cari orang yang adik kenal kayak mama atau ayahnya atau guru begitu. Kalau bisa langsung teriak, pokoknya lari jauh dari om sama tante yang nggak dikenal tadi ya. Kalau bisa dilatih ya hal-hal seperti itu. Kalau bisa misalkan mamanya atau ayahnya tiba-tiba berpura-pura menjadi orang lain, kemudian pura-pura menawarkan permen gitu ya sama adiknya dan ajarkan adiknya untuk bisa menolak. Nah hal-hal seperti itu harus diajarkan dan dilatih, itu jauh lebih baik. Kemudian ajarkan juga anak kita untuk mengenali tanda-tanda bahaya. Misalkan adik kalau nanti ada om atau tante yang ngajak adik ke tempat-tempat sepi atau ke kamar, terus dia bilang mau main dokter-dokteran, terus adik disuruh buka baju, buka celananya, buka celana dalamnya, terus tangannya om sama tante ngeraba-ngeraba bagian dada, bagian pipisnya adek atau pantatnya adek, itu nggak boleh ya dek ya. Langsung teriak, cepet-cepet lari ya sayang, langsung cepet-cepet minta tolong ya. Nah itu penting sekali ya, itu harus diajarkan kepada mereka. Selanjutnya, apabila anak kita sudah mulai beranjak dewasa, itu mungkin sekitar dia sudah di usia SD,
SD kelas 4, 5, 6 itu kan artinya mereka sudah mulai mau beranjak ke masa-masa pubertas. Nah, maka misalkan anak kita laki-laki, baiknya yang memberitahu hal-hal seperti ini adalah ayahnya. Begitu juga sebaliknya, apabila anak kita perempuan, maka yang memberitahukan hal-hal seperti ini itu adalah ibunya, terutama perempuan. Masa-masa atau di usia itu, usia di mana anak-anak perempuan mulai mendekati masa menstruasi. Nah, ibunya itu harus berperan penting untuk memberitahukan kepada mereka bahwa nanti suatu hari adik atau kakak nanti akan mengalami berdarah di bagian pipisnya. Nah, apa yang harus dilakukan, kemudian apa yang tidak boleh dilakukan ketika adik sudah mulai mengeluarkan darah di area pipisnya, ya. Jadi diberitahu bahwa apa aja yang harus dijaga, apa aja yang harus tidak boleh dilakukan. Jangan sampai karena dia tidak paham ketika mereka sudah menstruasi, akhirnya diajak temannya untuk tidur sama-sama, akhirnya mau, dan mereka tidak tahu kalau mereka ternyata sudah bisa hamil karena sudah menstruasi dan lain sebagainya lah. Bagaimana caranya seorang ibu itu pasti lebih paham membahasakan dirinya ke anak mereka, ya. Jangan canggung ibu, ya, daripada kita menyesal di kemudian hari, akhirnya anak kita mencari tahunya sendiri, justru itu yang akan mengkhawatirkan. Ini peran yang sangat penting harus diajarkan oleh anak-anak kita di rumah, ya, dari orang tuanya yang mengajarkan dan juga dari sekolah PAUD-nya yang juga harus mengajarkan, baik dari guru-guru PAUD-nya maupun guru-guru les atau pembimbing-pembimbing lesnya. Tio, badannya nggak boleh dipegang orang apa aja? Ayo, masih ingat nggak? Enggak. Mulut nggak boleh dicium orang, dada nggak boleh dipegang orang, ya. Pio juga nggak boleh pegang dadanya orang lain, dadanya cewek itu nggak boleh dipegang. Cowok? Nggak boleh. Kalau baru habis dada, apalagi kemaluannya. Alat kelaminnya Pio di mana? Alat kelaminnya Pio Di sini. Hah? Salah dong. Alat kelaminnya Pio di mana? Untuk tempat pipis. Nggak mau. Tempat pipisnya nggak boleh dipegang orang, nggak boleh dilihat orang, oke? Kenapa? Malu. Kalau ada yang pegang-pegang tempat pipisnya Pio harus cepet-cepet pergi atau langsung bilang nggak mau, aku nggak suka gitu, ya. Sudah? Sama pantatnya Pio, tempat nya Pio itu juga nggak boleh dipegang orang, oke? Terus apalagi nggak boleh buka roknya perempuan, nggak boleh buka roknya atau nggak boleh dipelorotin roknya, ya. Sama celananya temannya juga nggak boleh, yang laki-laki nggak boleh juga dipelorotin celananya. Pio pernah kan dipelorotin celananya? Nggak pernah. Oh. Perempuan aja kok. Nggak boleh dipelorotin celananya temennya. Kata dulu, Pio pernah punya tuh. Mainan pasendar itu loh, lupa kan? Dengan pasendar itu siapa yang kena gitu loh. Oh. Yang kena jadi. Oh, nggak apa-apa, itu cuma main-mainan. Tapi kalau yang kayak cium bibirnya nggak boleh, pegang dada nggak boleh, pegang tempat pipis nggak boleh, ya. Pegang pantat nggak boleh. Tapi pernah itu cuma satu, pegang dada doang. Tapi temannya yang pegang doang. Gitu ya. Itu Kalau dadanya cewek boleh dipegang nggak? Nggak. Iya betul. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk menjaga anak-anak kita semua dari tindakan pedofilia atau hal-hal yang bisa melecehkan dirinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.